Manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar ialah anak-anak yang sulit atau mengalami masalah dan hambatan dalam belajar. Dan menurut berbagai teori, ada hampir 10-30% anak yang mengalami kesulitan belajar di setiap kelas. Maka sebagai calon pendidik, maka guru dituntut menguasai kompetensi berikut untuk bisa menangani anak yang mengalami kesulitan belajar. Kompetensi pedagogik. Guru dituntut untuk menguasai setiap karakter dari siswa yang diajarnya dari berbagai aspek. Dan juga guru dituntut untuk menguasai teori dan bisa mengembangkan kurikulum dengan teknologi dan fasilitas dalam proses belajar mengajar dan bisa melaksanakan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir dengan baik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Mencantumkan sikap yang sesuai dengan norma agama, baik itu perilaku jujur, tanggung jawab, dewasa, dan lain-lain depan siswa. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Guru mencontohkan sikap bersosialisasi yang baik seperti mampu beradaptasi, berkomunikasi dengan efektif, mencerminkan sikap inklusif di kelas, dan juga menjalin hubungan antar komunitas guru. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi profesional. Guru dituntut untuk menguasai materi kompetensi inti dan kompetensi dasar dan dapat mengembangkan materi dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan terus menguasai kompetensi keprofesionalitasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anak berkesulitan belajar. Pengertian, anak berkesulitan belajar disebabkan oleh distorsi saraf otak yang dimana bisa mengakibatkan anak sulit untuk membaca, menulis, dan berhitung. Dan gejala ini tidak disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, intelektual, emosi, faktor budaya, dan faktor ekonomi. 2. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Karakteristik dari segi perkembangan meliputi gangguan perhatian, memori, persepsi, visual, dan motorik. Karakteristik dari segi akademik meliputi 3 macam, yaitu disleksia atau kesulitan dalam membaca. Contoh gejalanya yaitu menghilangkan huruf, suku kata, atau akhiran kata pada saat membaca, suka merubah urutan kata dalam sebuah kalimat, suka membalikkan kata atau huruf dalam selanjutnya, disgrafia atau kesulitan menulis. Contoh gejalanya yaitu tulisan tidak rapi, tidak sesuai dengan bentuk dan ukurannya sehingga sulit dibaca, lalu sulit untuk memegang pensil dengan baik, dan juga sulit untuk menulis dalam garis yang lurus. Selanjutnya yaitu diskalkulia, gangguan memahami angka dan simbol matematika. Contoh gejalanya yaitu sulit paham mengenai konsep besar kecil, tinggi pendek, tambah kurang, dan juga konsep matematika yang lainnya. Dan juga sulit untuk mengenal angka dan juga sulit untuk menuliskan angka meski dia bisa menyebutkan nama angka tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep manajemen pembelajaran ABB. Manajemen pembelajaran ABB ialah upaya untuk mengelola proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
dalam proses pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar di kelas reguler agar menjadi lebih efektif, efisien, dan optimal. Tujuan manajemen pembelajaran yaitu menggali potensi yang dimiliki anak agar bisa belajar dengan optimal dan mereduksi hambatan yang dialami anak dalam belajar seperti mengatur lingkungan fisik, sosial, dan emosional anak dan juga membimbing anak sesuai dengan karakter dan kebutuhan berdasarkan kesulitan belajar yang dialaminya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pembelajaran, yaitu menemukan tujuan yang ingin dicapai pada proses pembelajaran baik dari segi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik dengan cara menempatkan siswa sesuai dengan potensinya dan juga mengatur lingkungan kelas mengatur lingkungan kelas senyaman mungkin untuk anak agar meningkatkan hasil belajar anak. Selanjutnya, kompetensi manajemen pembelajaran meliputi setiap kompetensi yang wajib dimiliki guru dalam proses pembelajaran seperti dari fase membuat rancangan, pelaksanaan pembelajaran, dan kemudian evaluasi pembelajaran. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah metode yang dimana guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Tiap kelompok memiliki anak berkesulitan belajar di dalamnya, yang dimana kelompok ini wajib bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cara membagi tugas tersebut untuk dikerjakan tiap anggota kelompok. Dan diharapkan dalam kelompok ini bisa terjadi interaksi seperti kerjasama tim antar sesama anggota kelompok dan saling tukar ide antar sesama teman kelompok dan tenggang rasa antar sesama anggota dan saling membantu mengerjakan pekerjaan yang diberikan pada tiap anggota dan juga tanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan dalam kelompok, dan mungkin ini bisa membawa dampak positif untuk anak berkesulitan belajar. Selanjutnya yaitu tutor sebaya. Tutor sebaya ialah metode yang diterapkan guru untuk anak berkesulitan belajar di mana guru memilih seorang siswa yang memiliki kompetensi yang tinggi di mata pelajaran tertentu dan diposisikan sebagai tutor, dan siswa yang memiliki hambatan dalam belajar diposisikan sebagai tutor, di mana tutor diarahkan untuk membimbing tutor dalam pelajaran tertentu dan bahkan siswa bisa berganti peran seperti tutor menjadi tutor dan tutor menjadi tutor dalam skenario mata pelajaran tertentu. Dan pada tutor sebaya ini diharapkan guru memilih siswa yang baik sesuai dengan kriteria untuk menjadi tutor sehingga bisa membimbing siswa berkesulitan belajar agar bisa paham materi dengan baik dan juga harus terus dipantau oleh guru, dan guru juga harus terus memberi umpan balik kepada siswa tutor tersebut. Selanjutnya yaitu ruang sumber. Ruang sumber ini ruang yang dibuat di lingkungan sekolah inklusi, di mana ini menjadi ruang kelas alternatif yang bisa digunakan apabila siswa berkesulitan belajar sudah tidak bisa dipahami for the student kelas regular. Di ruang sumber ini berisi bermacam-macam media-media pembelajaran dan diatur senyaman mungkin
penting untuk anak berkesulitan belajar agar bisa belajar dengan nyaman. Berat seperti ini juga berfungsi untuk guru pembimbing khusus agar bisa memberi pemahaman yang lebih jelas pada anak berkesulitan belajar bila penjelasan yang diberikan di kelas reguler masih kurang jelas untuk APB tersebut. Dan dalam sumber ini juga menjadi ruang untuk penyelesaian tugas yang tidak bisa diselesaikan anak berkesulitan belajar di kelas reguler. Dan tentu saja dibimbing khusus oleh guru pembimbing khusus secara private.